Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi filsafat pendidikan masa depan. Apa saja yang ingin kita pelajari? Yang pertama, tinjauan, problema, dan dilematika pendidikan. Yang kedua, terkait pendidikan untuk kemanusiaan dan kemerdekaan. Yang pertama, untuk tinjauan, problema, dan dilematika dalam pendidikan. Yang pertama adalah dasar-dasar dalam penetapan demokrasi pendidikan di Indonesia sudah diletakkan dalam tujuan pendidikan nasional. Untuk Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional itu menyatakan bahwa mengembangkan potensi peserta didik itu agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk unsur-unsur pendidikan, yang pertama kebebasan politik yang meliputi masyarakat memerlukan pemerintah dari dan untuk masyarakat. Hak politik rakyat akan terpenuhi jika pemerintah mempunyai rasa keadilan dan toleransi. Pendidikan politik harus mendorong peserta didik untuk mengetahui dan menguatkan hak politik tanpa intimidasi. Kebebasan intelektual itu diperlukan karena masyarakat demokratis adalah masyarakat yang menghargai intelektual anggotanya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri dan kesejahteraan dari masyarakat. Syarat utama dalam memformulasikan sistem nilai untuk kepentingan bersama. Kemudian tanpa kebebasan intelektual tidak akan diperoleh kesepakatan yang benar-benar telah diuji untung dan ruginya. Kemudian kesempatan yang digunakan untuk bersaing di dalam mewujudkan diri sendiri ya untuk kepentingan pribadi. Setiap peserta didik ini memiliki kesempatan yang sama untuk mewujudkan prestasi atau potensi untuk dirinya sendiri dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya tanpa didiskriminasi sosial, ekonomi, dan sebagainya. Pendidikan yang mengembangkan kepatuhan dalam moral kepada kepentingan bersama. Kepatuhan moral ini akan mengikat seseorang di dalam masyarakat. Jika kepatuhan moral pada seseorang ini sudah hilang, maka akan terjadi kekacauan di dalam masyarakat. Pendidikan yang mengakui hak untuk berbeda itu meliputi pengakuan hak untuk berbeda sebagai wujud penghormatan atas kepribadian seseorang itu. Proses pendidikan juga harus memberikan ruang untuk berpendapat, untuk menampung perbedaan-perbedaan yang ada baik di kalangan keluarga maupun pendidikan formal. Percaya kepada kemampuan manusia untuk membina masyarakat yang lebih baik di masa depan. Kebudayaan yang dinamis adalah kebudayaan yang percaya pada kemampuan anggotanya untuk membina masyarakat untuk lebih baik tanpa melupakan unsur kebudayaannya sendiri yang memberikan kekuatan untuk menatap masa depan yang lebih sejahtera. Untuk pendidikan di Indonesia yang ingin dicapai itu apa? Untuk mewujudkan terwujudnya masyarakat madani yang memiliki kesiapan dan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan pada era globalisasi. Pendidikan di Indonesia dituntut untuk melakukan pembenahan yang mengarah pada terciptanya pendidikan yang demokratis, akuntabel, dan bermutu. Salah satu wujudnya bagaimana? Yaitu dengan pelaksanaan otonomi pendidikan. Salah satunya adalah desentralisasi pada pendidikan itu sendiri. Apa yang disebut desentralisasi? Di sini desentralisasi itu dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu dekonsentrasi, delegasi, deevolusi. Untuk dekonsentrasi itu penyerahan tugas dan pekerjaan bukan kewenangan kepada unit organisasi. Kemudian untuk delegasi maksudnya adalah penyerahan kewenangan dalam penentuan keputusan dari unit organisasi yang lebih tinggi kepada yang di bawahnya. Kalau deevolusi itu menyerahkan kewenangan pada unit organisasi yang dapat melaksanakan tanpa meminta petunjuk atau unit organisasi yang madani. Nah, deevolusi ini merupakan bentuk nyata dari desentralisasi. Untuk secara kontekstual, jenis desentralisasi ini
Ada 2, kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaan serta pemerintah daerah. Untuk desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Kewenangan yang dapat didesentralisasikan adalah organisasi dan proses belajar mengajarnya, manajemen guru, struktur perencanaan dan sumber dayanya. Untuk tujuan desentralisasi pendidikan di sini mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi manajemen, distribusi tanggung jawab dalam keuangan, meningkatkan demokratisasi melalui distribusi kekuasaan, kontrol lokal menjadi lebih besar melalui deregulasi, pendidikan berbasis kebutuhan pasar, dan menetralisasi persaingan pusat-pusat dari kekuasaan, meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian untuk tujuan akhir dari desentralisasi pendidikan ini sebetulnya adanya peningkatan mutu dari pendidikan. Seperti itu. Dengan adanya desentralisasi pendidikan ini tidak bermakna jika mutu pendidikan tidak meningkat, ya. Tidak hanya pemindahan wewenang pendidikan dari pusat ke daerah gitu saja, tetapi daerah itu bertanggung jawab untuk membuat keputusan terkait pendidikan yang lebih meningkatkan dari mutu pendidikan itu sendiri. Kemudian isu sentral dari pendidikan di Indonesia ada mutu pendidikan terkait kualitas guru, kualitas kepala sekolah, kurikulum, metode pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, manajemen sekolah. Guru biasanya sebagai faktor dominan dalam peningkatan mutu sekolah. Banyaknya guru yang mengajar di luar bidang keahlian juga merupakan isu terkait mutu pendidikan, jadinya tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Pemerataan akses, di sini kemiskinan juga merupakan isu ya dari pemerataan akses. Daerah tertinggal juga sama. Kemudian dari segi efisiensi anggaran, penggunaan dana yang harus sesuai dengan hasil yang diberikan oleh satuan pendidikan. Dana pendidikan yang tidak terlalu besar dapat mencapai tujuan pendidikan secara sempurna. Jadi dengan biaya yang bisa diminimalisir tapi dengan kualitas yang lebih baik, seperti itu harapannya. Tuntutan desentralisasi pendidikan di sini, setiap pengembangan kurikulum itu harus menyebar dari tingkat pusat, daerah sampai tingkat satuan pendidikan di sekolah. Kemampuan pengembangan dari kurikulum itu pada setiap tingkatan itu bukan mengikuti jenjang birokrasinya, tetapi merata dan tidak memiliki perbedaan yang jauh antara perkembangan kurikulum tingkat pusat, daerah maupun unit satuan pendidikan. Jadinya diharapkan merata dari atas sampai bawah. Kesenjangan yang selama ini terjadi sebagai akibat dari kurangnya pemahaman implementasi kurikulum pada tingkat daerah atau satuan pendidikan. Penguatan pelaksanaan otonomi pendidikan ya, di sini sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pendidikan yang dilakukan dengan penetapan tujuan dan standar kompetensi pendidikan, yaitu melakukan konsensus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan yang mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, peningkatan relevansi pendidikan yang mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat, dan pemerataan pelayanan pendidikan yang mengarah pada pendidikan yang berkeadilan. Seperti itu. Kemudian faktor penunjang keberhasilan desentralisasi dalam pendidikan ini meliputi penetapan deregulasi, yaitu proses pemangkasan jalur birokrasi yang terlalu ketat dan panjang, menetapkan semi-otonomi atau pelaksanaan desentralisasi secara bertahap dan berkesinambungan, melaksanakan kepemimpinan demokratis dan partisipatif dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, serta penetapan profesionalisme, transparansi, dan akuntabel dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Pertimbangan dalam desentralisasi pendidikan ini meliputi masyarakat dan aparat pemerintah daerah harus memiliki kemampuan manajerial yang memadai, ya. Kemudian perlu adanya perubahan sikap dan perilaku yang bertanggung jawab dalam menerima amanah yang diberikan, serta dalam menjunjung tinggi konsensus nasional
negara diperlukan media koordinasi antara kabupaten atau kota dan melibatkan pihak provinsi untuk melaksanakan fungsi koordinasi tersebut. Pendidikan untuk memanusiakan dan untuk kemanusiaan dan kemerdekaan. Di sini tujuan filsafat pendidikan itu tentang manusia mengarah terkait pembentukan tingkah laku manusia yang rasional, ya, yang didaktif dengan alam, selektif dengan perubahan, dan berjiwa reformis, modernis, dan kritis serta progresi. Manusia diarahkan pada pembentukan pola kehidupan yang mandiri dengan moralitas yang tinggi dan universal. Manusia juga sebagai perilaku pendidikan yang dibentuk oleh filsafat pendidikan menjadi manusia yang bermoral. Untuk dasar pendidikan di Indonesia itu sendiri, dasarnya adalah Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan ini menempatkan tujuan pendidikan nasional menjadi sangat penting sebagai pertimbangan utama untuk merumuskan komponen-komponen pendidikan yang lainnya, terutama untuk mengevaluasi secara lebih baik mengenai tawaran dalam teori-teori yang merupakan solusi dari persoalan utama pendidikan. Dasar pendidikan di Indonesia itu juga, ya, menyebutkan bahwa pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada Undang-Undang RI itu juga terkait dasar pendidikan di Indonesia, bahwasanya kurikulum pendidikan dasar dan menengah itu wajib untuk membuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPA, IPS, seni budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejurusan, dan muatan lokal. Jadi memuat mata pelajaran dalam pembelajaran di sekolah, seperti itu. Tujuan pendidikan berdasarkan aliran filsafat pendidikan, aliran esensialisme, di mana internalisasi nilai budaya ke jiwa peserta didik. Kalau aliran progresivisme, yang mana peserta didik ini mampu membuat sesuatu dengan pemikiran kreatif untuk mengadakan penyesuaian yang terus-menerus sesuai dengan tuntutan lingkungan. Analisis perennialisme, yang mana pertumbuhan jiwa yang rasional agar peserta didik dapat menemukan evidensi diri sendiri, serta aliran rekonstruksionalisme, yang mana tumbuhnya kemampuan yang secara konstruktif dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat modern. Bagaimana perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum sama ini, ya? Yang sebelumnya itu dalam kurikulum 2013 sistem yang dipakai disebut kompetensi inti berbasis tematik, sehingga yang menjadi acuan atau bahan ajar dalam pembelajaran adalah tema. Itu biasanya untuk sekolah dasar. Silabus langsung dibuat dari pusat. Untuk semakin memantapkan nilai Pancasila di kalangan peserta didik, maka pendidikan kewarganegaraan kembali menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada peminatan peserta didik, bukan hanya penjurusan. Penyusunan kurikulum 2013 ini juga dirancang agar mampu mengurangi beban belajar dan menyesuaikan kemampuan peserta didik. Penilaian tidak hanya mengutamakan pengetahuan saja, tetapi berbasis kemampuan, ya, melalui penilaian proses atau output. Penilaian dilaksanakan secara profesional dan proporsional pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik melalui tes dan portofolio, mengakomodasi 4 kompetensi utama guru yang meliputi profesi, pedagogis, personal, dan sosial. Pemerintah pusat dan daerah itu berperan dalam kendali kualitas pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan, sehingga aspek kondisi, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah dapat diakomodasi. Pada
Kurikulum 2013 ini juga menekankan pada pendidikan karakter, yang mana pendidikan karakter ini merupakan upaya yang terencana dan bukan hanya untuk mengenal melalui pembelajaran kognitif saja, tetapi memerlukan kepedulian dan internalisasi dari nilai-nilai. Pendidikan karakter ini meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi ketiga ranah itu juga terimplisit dari pendidikan karakter. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.